Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu untuk mempelajari pelajaran fikih. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya kita persiapkan diri kita untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna 'ilma. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang anak-anak nanti dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Amin. Ya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep halal dan haramnya suatu makanan dan minuman. Pada dasarnya, konsep halal dan haram itu sama untuk makanan dan minuman, ya. Maka Bapak akan jelaskan dulu apa itu halal dan haram. Dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita tidak akan terlepas dari yang namanya hukum atau syariat Islam. Nah, dalam syariat Islam, Allah mengatur segala bentuk hukum dan juga aturan dalam kehidupan kita sebagai muslim, termasuk dalam masalah mengkonsumsi makanan dan minuman. Halal adalah sebuah perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan syariat agama Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu perbuatan atau sesuatu yang dilarang dalam syariat agama Islam. Dari konsep ini, kita bisa menyimpulkan bahwa makanan dan minuman itu ada yang boleh dikonsumsi dan juga ada yang tidak boleh kita konsumsi sesuai dengan syariat agama Islam yang kita anut dan kita pelajari. Nah, sekarang kita pelajari apa itu makanan halal. Makanan halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam surah Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba." Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Lalu, sebetulnya seperti apa sih makanan yang halal dan boleh kita konsumsi? Maka di sini dijelaskan macam-macam jenis makanan yang halal. Yang pertama adalah halal karena zatnya. Artinya, makanan tersebut mengandung bahan-bahan dan zat yang boleh kita konsumsi dan halal. Maksud dari zat yang boleh kita konsumsi atau bahan-bahan yang boleh kita konsumsi adalah pertama, bergizi, yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan kita, yang ketiga, tidak merusak badan, akal dan pikiran manusia, dan yang terakhir, tidak kotor, najis ataupun menjijikan. Lalu yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Artinya, makanan tersebut diperoleh atau didapatkan dengan cara yang baik dan dibenarkan dalam ajaran Islam. Artinya, tidak dengan mencuri, korupsi, atau menggunakan uang yang haram. Dan yang ketiga adalah halal cara memprosesnya. Artinya, menggunakan bahan dan alat masak yang tidak terkandung atau tidak tercampur bahan makanan yang haram. Contoh, misalnya makanan tersebut menggunakan bahan makanan yang mengandung najis dan sebagainya, atau alat masak yang digunakan sebelumnya untuk memasak makanan yang haram atau bahan makanan haram, ataupun hewan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bahan-bahan tersebut menjadi tidak halal untuk kita konsumsi. Lalu, apa sih manfaat dari kita mengkonsumsi makanan yang halal? Tentu saja kita sehat secara jasmani dan rohani. Lalu, hati dan pikiran kita menjadi bersih, sehingga perbuatan ataupun perilaku kita menjadi perilaku yang baik dan terpuji. Lalu doa-doa kita
akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya makanan yang haram itu menghalangi doa-doa kita untuk didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal, kita sudah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang baik. Nah, sekarang saatnya sebagai muslim yang baik, kita harus membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Caranya, yang pertama dengan membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Contoh seperti di pasar tradisional dan pasar swalayan. Apabila kita hendak membeli daging, maka kita pastikan terlebih dahulu daging tersebut diperoleh dari hewan yang halal dan juga disembelih dengan cara yang benar. Yang kedua adalah dengan mengecek label halal, kode Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan juga tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan. Sehingga makanan yang kita beli itu terjamin kehalalannya dan juga masih layak untuk kita konsumsi. Yang selanjutnya adalah mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Artinya makanan tersebut diperoleh dengan tidak mencuri, tidak menipu, dan juga tidak dengan korupsi atau hal-hal lain yang dilarang. Yang selanjutnya adalah membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Artinya uang yang kita pergunakan untuk membeli makanan tersebut adalah uang yang diperoleh dengan cara yang baik dan juga halal. Dan yang terakhir adalah senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan bersyukur, maka kita akan senantiasa membiasakan diri kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik dan juga menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang nantinya akan berakibat mengharamkan makanan yang kita peroleh. Nah, dengan membiasakan diri kita mengkonsumsi makanan yang halal, semoga kita termasuk ke dalam golongan muslim yang taat, berakhlakul karimah, dan terhindar dari segala akhlak yang tercela maupun dari murka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu tadi adalah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya, ya. Dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.